Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia yang kita huni ini adalah tempat persinggahan sementara. Kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Suatu ketika nanti ajal, kematian akan datang kepada kita, termasuk kepada semua makhluk yang bernyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam yang indah ini, alam yang sempurna ini, Allah berikan kepada manusia. Kita tidak diminta bayaran apapun. Allah hanya minta satu hal, yaitu kita untuk beribadah kepadanya. Namun, dunia yang indah ini tentunya suatu ketika nanti akan hancur. Suatu ketika nanti akan berantakan, di mana kehancuran dunia ini disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat dalam bahasa Arab biasa disebut dengan Yaumul Qiyamah, yang artinya adalah kebangkitan manusia, yaitu manusia pertama Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir. Kemudian juga hari kiamat juga bisa diartikan yaitu kehancuran alam semesta ini beserta isi-isinya, yang dalam istilah Arab biasa disebut dengan as-sa'ah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kiamat ini akan terjadi? Kapan kiamat ini akan datang? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Ghafir ayat ke-59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Ayat ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita semua. Innas sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu, sesungguhnya kehancuran alam semesta beserta isinya ini, la'atiyatun, pasti akan datang. La raiba fiha, kedatangan hari kiamat ini tidak lagi diragukan. Akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengimani tentang hari kiamat. Kita selaku orang yang beriman, tentunya kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu memang betul akan terjadi, karena keyakinan, karena keimanan terhadap datangnya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman. Hadirin yang berbahagia, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan itu kiamat terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat bis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ayat ini menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh kaum Quraisy, didatangi oleh kaum kafir. Mereka menanyakan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Akan tetapi hari kiamat itu la ta'tikum illa baghtatan. Hari kiamat itu tidak akan datang kecuali secara tiba-tiba. Dan sekali lagi, walakin aksaron nas la ya'lamun.
banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya tentang hari kiamat ini. Hadirin yang berbahagia, kiamat ini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro berarti kiamat kecil, di mana tanda-tandanya sudah mulai terlihat oleh kita. Contohnya, kelahiran Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad. Semakin banyaknya anak hasil perzinahan, semakin banyak bencana alam, semakin banyak perilaku-perilaku yang menyimpang dari aturan agama. Ini semuanya merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Artinya bahwa kiamat kecil sudah mulai banyak terlihat di hadapan kita. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro berarti kiamat besar, di mana ada beberapa tanda yang menandai tentang kiamat besar ini terjadi. Seperti hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah. Suatu ketika Hudzaifah menyampaikan kepada kita semua, Ittola'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadakaru. Faqala ma tadakaruna? Qalu nadkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asra ayat. Suatu ketika Hudzaifah beserta para sahabat yang lain dihampiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul berkata, "Wahai para sahabatku, apa yang sedang kalian bicarakan?" Lalu kami jawab, "Wahai Rasulullah, kami sedang membicarakan hari kiamat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan datang kecuali kalian sebelumnya melihat 10 tanda hari kiamat." 10 tanda hari kiamat inilah adalah tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama adalah Ad-Dajjal. Yang pertama adalah munculnya Dajjal, di mana dalam hadis yang artinya atau yang maknanya bahwa Dajjal ini adalah manusia laki-laki yang berambut keriting, matanya buta, yang nanti akan datang ke bumi ini. Dia mengikrarkan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa Tuhan tidaklah buta. Hadirin yang berbahagia, Dajjal berada di muka bumi ini selama 40 hari. Hari yang pertama itu sama dengan 1 tahun. Hari kedua sama dengan 1 bulan. Hari ketiga sama dengan 1 minggu. Dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa. Kemudian tanda yang kedua adalah munculnya dukhon atau munculnya asap, di mana asap ini akan keluar dari bumi. Kemudian asap ini akan membawa wabah, akan membawa penyakit. Jika orang yang beriman akan merasakan sakit flu, tetapi jika orang-orang kafir, asap ini dapat membuat mereka mati. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza adzabun alim. Kemudian tanda kiamat besar yang selanjutnya adalah akan munculnya dabah, akan munculnya binatang, di mana nanti binatang ini akan memberikan cahaya di wajah-wajah orang yang beriman, sehingga bisa membedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir atau tidak beriman. Kemudian tanda kiamat berikutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa inilah nanti yang akan membunuh Dajjal. Nabi Isa berada di muka bumi ini selama 40 tahun. Ada juga yang mengatakan selama 7 tahun. Orang yang berpendapat bahwa Nabi Isa itu berada di muka bumi ini selama 40 tahun, yaitu karena saat Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
ke langit. Pada saat itu usianya baru 33 tahun. Kemudian umurnya di-off-kan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu beliau turun ke muka bumi ini, beliau masih berusia 33 tahun. Dan pada usia ke-40 tahunlah Nabi Isa akan meninggal. Yang artinya berarti Nabi Isa berada di muka bumi ini selama 7 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda kiamat yang lainnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Di mana dalam satu malam Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Dan tentunya ini karena berkatnya atau karena berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tanda berikutnya adalah tenggelamnya bumi bagian barat, tenggelamnya bumi bagian timur, dan tenggelamnya Jazirah Arab. Kemudian kiamat atau tanda kiamat yang terakhir, tanda kiamat kubra yang terakhir adalah narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim, yaitu nanti akan keluar api, di mana api ini akan keluar dari Yaman, dan api inilah yang akan menggiring manusia ke tempat berkumpulnya seluruh manusia, yaitu tempat yang sudah Allah tentukan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnahnya Dajjal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.